keluarga bahagia, damai, tenang, sejahtera, harmonis, serta guyup rukun, atau biasa dikenal dengan keluarga samara, sakinah, mawadah, warohmah, adalah idaman bagi setiap kita. Sebab keluarga seperti itulah yang juga akan dapat menciptakan perdamaian dunia. Betapa keluarga ini menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemajuan bagi suatu bangsa dan peradaban. Namun faktanya, yang terjadi saat ini nyaris sulit didapatkan. Bahkan sebaliknya, individu dan keluarga yang ada justru sangat memprihatinkan. Berlomba-lomba mengumpulkan harta benda agar terhormat. Padahal, harta bukan cermin kemuliaan seseorang di hadapannya. Dan itu kita saksikan hampir di seluruh penjuru dunia. Banyak sekali keluarga yang pecah, hancur atau broken home karena harta, karir, anak tidak taat dan tidak hormat pada orang tua, bermalas-malasan, santai-santai, cenderung pasif, suami yang tidak bisa menjadi teladan, istri yang tidak menyenangkan atau sebaliknya, ibu atau bapak yang tidak bisa dijadikan panutan bagi anak-anaknya, kakak yang tidak bisa jadi contoh baik bagi adik-adiknya, sikap hormat dan sopan santun yang pudar dalam lingkungan keluarga, keramah tamahan antar individu sudah tidak tampak lagi, dan lain sebagainya. Inilah fakta yang hampir kita saksikan setiap saat di keluarga-keluarga zaman sekarang. Split personality. Individu manusia di zaman sekarang ini nyaris kehilangan jati dirinya yang baik, agung, dan luhur. Yang terjadi justru disorientasi pada segala bidang kehidupan, terutama orientasi hidup yang menyimpang dari nilai luhur manusia itu sendiri. Banyak manusia mengikuti hawa nafsu yang rendah dan hina, hingga menghinakan dan merendahkan harga dirinya di hadapan manusia lain, apalagi di hadapan Tuhan yang menciptakannya. Penyimpangan itu antara lain di dunia usaha, bisnis yang hanya berorientasi pada profit atau mengejar keuntungan semata, kesibukan orang tua yang fokus pada karir atau pekerjaan, kesuksesan duniawi, hingga terabaikan serta melupakan pola pendidikan di dalam rumah tangganya, sehingga banyak anak-anak merasa kurang mendapat bimbingan dan perhatian yang baik dari orang tua. Padahal setelah sukses biasanya hanya untuk mengejar gengsi, prestis, senang-senang, plesiran, hura-hura, dan sebagainya. Manusia sekarang takut tidak dihargai orang lain, takut dihina, dan takut tidak leveling, dan sebagainya. Namun tidak takut pada Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Jadi orientasinya adalah penilaian manusia yang materialistik. Di dunia pendidikan pun demikian, mencari sekolah yang favorit karena gengsi semata. Sadarkah kita, fasilitas yang mewah sekalipun tidak akan mengangkat harkat martabat dan membuat anak menjadi baik jika anak tidak dibentengi dengan iman dan kepribadian yang kokoh. Maka lihat output pendidikan sekarang, menciptakan individu yang hedonis dan merasa keren, munafik, tapi kosong jiwanya. Individu yang sombong, jumawa, egois, cuek, tidak peka dengan keadaan sekitarnya. Hilang sensitivitas kesadaran sama manusia. Yang paling parah adalah
tidak punya rasa malu berbuat maksiat di muka umum. Coba lihat di media sosial. Mereka mengekspresikan diri dengan konten yang tabu dan sangat jauh dari nilai keluhuran. Itu semua adalah buah dari sistem atau pola hidup yang selalu dibangga-banggakan selama ini. Tidak meraih rasa kemanusiaan, gotong royong, tepuk seliro, dan saling berbagi peduli antar sesama. Telah terjadi gap atau jurang pemisah yang semakin dalam antara yang merasa punya dan yang tidak punya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang akibatnya dapat memunculkan tindakan kriminalitas, di mana orang yang tidak punya merasa terhina, merasa direndahkan, sehingga ingin setara dengan orang yang mampu, namun tidak memiliki kemampuan dan kesempatan karena pola tindas-menindas dan persaingan yang tidak sehat, bagaikan hukum rimba. Dampaknya yang terjadi tindakan ingin bersaing, ingin memiliki dengan cara yang tidak baik, yaitu korupsi, mencuri, menipu, konspirasi, kong kali kong, dan sebagainya. Sehingga bila sudah terjadi keadaan demikian, bagaimana mungkin kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat? Inilah yang dimaksud oleh Nabi bahwa cinta dunia adalah pangkal dari kehancuran kehidupan alam semesta. Tindakan-tindakan dan kejahatan yang begitu masif, terstruktur, terorganisir, terkoordinir semakin merajalela di berbagai sektor kehidupan. Kejahatan dan kerusakan di dunia bisnis, pendidikan, kejahatan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, budaya, dan sebagainya. Problematika yang kita hadapi sekarang adalah problem intrapersonal, intrafamily, degradasi moral, baik muda maupun tua. Sibuk dengan bermain gadget, bermalas-malasan, mementingkan kepentingan sendiri. Anak, bapak, ibu sibuk sendiri dengan HP, sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik di dalam keluarga. Pergaulan, pola asuh, makanan dan minuman tidak sehat, banyak residu toksin yang dapat mempengaruhi sel dan organ tubuh kita. Sehingga benar ungkapan Nabi, setan akan merusak, mencerai-beraikan keluarga dengan berbagai metode dan perangkatnya. Coba kita perhatikan dengan hati nurani dan akal sehat. Dengan seksama, timbul berbagai gejolak sosial dan wabah penyakit yang beraneka macam jenisnya. Inilah buah dari pola yang kita jalankan selama ini. Penyakit fisik maupun penyakit sosial mewabah di mana-mana, di mana hal tersebut belum pernah kita dapati sebelumnya. Bahkan, ini lebih parah dari kejadian pada masa lalu. Oleh karena itulah, kami bersama orang-orang yang peduli mencoba merubah dan memperbaiki keadaan tersebut. Dan sekaligus, kami mengajak pada seluruh masyarakat yang sama-sama punya kepedulian dan ingin hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman hingga menghasilkan generasi yang sehat rohani dan jasmani, tunduk pada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun program kami yaitu menjalankan pembinaan personal atau individu, orang dewasa hingga anak, serta pembinaan parenting dan family education secara teratur, tersistem, dan intens dengan harapan menghasilkan individu yang kuat, baik, dan keluarga yang samara. Insya Allah,
menjadi bangsa yang berperadaban mulia, luhur dan penuh keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. We must be strong.